warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan. Dengan anggota Ladina Saskia Pardani dan teman saya Aulia Insyani Syafitri. Langsung saja kita mulai presentasi mengenai bisnis plan. Baiklah, yang pertama bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Aulia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal yang inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam memberi makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan yang gizi yang cukup. Pada zaman sekarang ini, kecenderungan kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa dan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, pisang goreng banyak menjadi pilihan manusia untuk makanan ringan, di mana dari segi rasa, pisang goreng menawarkan cukup banyak rasa yang ditawarkan dan enak. Dan segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga, pisang goreng mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Visi, misi, dan tujuan usaha. Visinya yaitu yang pertama memperoleh keuntungan, dan kedua memajukan dan mengembangkan usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat. Dan misi dari tujuan ini adalah yang pertama terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu yang unik dan menarik. Yang kedua menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli. Yang ketiga memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Yang keempat menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Tujuan usaha. 1. Memperoleh keuntungan dan membuat peminat pisang coklat lebih banyak dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Manfaat dan sasarannya. Yang pertama, manfaat. Manfaat dari pisang ini penulis lebih bisa mengetahui mengenai pembuatan proposal yang akan penulis jalankan nantinya. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas keuangan dalam usaha sehingga dapat mengetahui laba atau rugi dalam suatu usaha. Sasarannya yaitu sasaran yang saya tuju adalah semua kalangan dan semua manusia dari umur 7 sampai 60 tahun. Bab 2. Profil usaha, nama usaha, pisang goreng rasa coklat atau keju, jenis usaha kuliner. Gambaran produknya, pisang goreng saya berbeda dari pisang goreng yang lainnya. Saya mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan menu pisang goreng. Saya tidak hanya menjual pisang goreng biasa pada umumnya, tetapi saya juga mempunyai menu spesial yakni goreng rasa coklat dan pisang goreng rasa keju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Gambaran persaingan. Untuk saat ini, saya mempunyai beberapa pesaing. Pengaruh pesaing terhadap penjualan pisang goreng saya agak sedikit berpengaruh karena pesaing saya sudah terlebih dahulu berjualan pisang goreng dan juga tempat penjualannya yang cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar di tempat tersebut sering berkunjung dan membeli pisang goreng mereka. Gambaran penjualannya. Dalam melaksanakan nanti, saya akan menjual pisang goreng di tempat yang strategis. Tentu dalam penjualannya nanti ada strategi-strategi penjualan yang akan saya pakai dalam menarik calon pembeli
depan saya agar dapat pelaksananya nanti penjualan pisang goreng saya dapat berjalan dengan sukses. Bab 3, analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha pisang goreng yang lainnya, yaitu pisang goreng rasa coklat dan pisang goreng rasa keju. Yang kedua, tempat strategis dan mempunyai cabang di mana-mana sehingga mudah untuk dikunjungi. Yang ketiga, rasanya sangat enak. Yang keempat, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi, dan bersih. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu tidak cocok bagi orang yang tidak suka pisang. Yang kedua belum mempunyai cabang. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu digemari sebagian besar masyarakat. Yang kedua ciri khas menu yaitu pisang goreng menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Yang ketiga cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Yang keempat budaya masyarakat yang konsumtif. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama itu banyak saingan di luar sana. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga pisang goreng yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang ketiga, bila hujan turun, maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia bab 4 perencanaan usaha. Bab 4, perencanaan usaha, aspek produksi. Yang pertama, lokasi usaha. Yang kedua, penulis akan memasarkan produk saya di Sumatera Barat Padang. Nama produknya yaitu pisang goreng coklat keju, salah satu usaha yang cukup mudah dikelola dan dipasarkan. Lanjut, Bahan Aulia. bakunya adalah untuk membuat pisang goreng coklat keju adalah yang pertama pisang, yang kedua tepung terigu, yang ketiga keju, yang keempat gula, yang kelima minyak goreng, yang keenam garam, yang ketujuh air galon, yang kedelapan gas LPG, dan yang kesembilan tepung roti, yang kesepuluh susu kaleng, dan kesebelas kacang. Lanjut. Peralatan dan perlengkapannya adalah kompor gas, wajan, baskom kecil, peralatan penggorengan 1 set. Proses produksi dari pisang goreng keju ini, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong pisang yang sudah dikupas kulitnya menjadi irisan-irisan kecil. Yang ketiga, siapkan wajan penggorengan. Tuangkan minyak goreng yang telah disediakan ke dalam wajan. Yang keempat, sembari minyak mendidih. Setelah minyak goreng mendidih, masukkan irisan pisang yang telah dilumuri dengan adonan tepung terigu dan tepung roti ke dalam penggorengan. Yang kelima, tunggu hingga pisang berubah warna menjadi kecoklatan dan tampak lapisan kulit garing. Yang keenam, angkat dan tiriskan pisang goreng. Gunakan kertas minyak untuk mempercepat proses penirisan. Dinginkan pisang yang sudah digoreng. Yang ketujuh, sembari menunggu tirisan dan pendinginan pisang goreng, ambil keju yang sudah disiapkan, parut menjadi butiran keju panjang, cairkan coklat batang manis untuk mendapatkan coklat leleh yang akan dijadikan topping. Atau coklat batang manis bisa diparut saja. Yang kedelapan, letakkan pisang goreng pada satu wadah baru, campurkan topping keju yang sudah diparut dan coklat batang manis yang dilelehkan atau diparut. Oleskan pula keju spready sebagai topping untuk memperkuat cita rasa gurih keju. Yang kesembilan, pisang keju coklat goreng sudah siap disajikan dan dipasarkan. Selanjutnya, aspek pemasaran akan dijelaskan oleh Aulia. Aspek pemasaran 1, segmentasi, variabelnya jenis kelamin, keterangannya usia 7-60 tahun. Yang kedua, jumlah keluarga, keterangannya adalah ayah, ibu, kakak, adik. Yang ketiga, pendapat, keterangannya adalah tinggi, rendah. Yang keempat, jabatan, keterangannya adalah dosen mahasiswa. Yang kelima, lokasi, keterangannya adalah geografis, wilayah Sumbar Padang. Lanjut, Aulia. Yang kedua, targeting. Target pasar yang akan penulis tuju adalah semua kalangan dan semua usia. Yang ketiga, marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang penulis buat adalah pisang keju warna-warni yang bahan baku utamanya adalah pisang dan bahan-bahan lainnya dikonsumsi dan berkualitas. Yang kedua, bridge dan harga. Penerapan harga untuk produk ini adalah dengan mempertimbangkan biaya variabel, biaya tetap, dan takaran yang pas agar harga dari produk ini terdapat di jangkauan masyarakat, yaitu dengan harga Rp9.000. Bab 5, rencana produksi dan keuangan. Yang pertama, rencana produksi terdiri dari bahan-bahan. Bahan-bahannya seperti yang dilihat di slide, ada pisang,
terigu, tepung roti, minyak goreng, air galon, garam dapur, susu kental manis, keju, dan coklat. Dan peralatan yang dibutuhkan seperti wajan penggorengan, kompor gas, mangkuk, piring, sendok, alat parut, pisau, tatakan pisau, kertas minyak, dan spatula. Cara pembuatannya, yang pertama campurkan tepung terigu, air mineral, dan 1 sendok garam dapur ke dalam sebuah wadah. Aduk menggunakan sendok atau hingga merata. Lakukan pengadukan sampai adonan tepung terigu, air mineral, dan garam dapur berubah teksturnya menjadi kental. Yang kedua, kupas kulit pisang. Sediakan wadah untuk meletakkan pisang. Yang ketiga, potong pisang yang sudah dikupas kulitnya menjadi irisan-irisan kecil. Usahakan irisan tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Yang keempat, siapkan wajan penggorengan. Tuangkan minyak goreng yang telah disediakan ke dalam wajan, panaskan dengan suhu sedang, tunggu sampai minyak mendidih. Yang kelima, sembari menunggu minyak mendidih, masukkan pisang yang sudah dipotong menjadi irisan kecil ke dalam wadah berisi adonan tepung terigu, air mineral, dan garam dapur. Biarkan beberapa saat hingga meresap. Yang keenam, setelah minyak goreng mendidih, masukkan irisan pisang yang telah dilumuri dengan adonan tepung terigu dan tepung roti ke dalam penggorengan. Tunggu hingga pisang berubah warna menjadi kecoklatan dan tampak lapisan kulit garing. Selanjutnya, angkat dan tiriskan pisang goreng, gunakan kertas minyak untuk mempercepat proses penirisan. Lalu, dinginkan pisang yang sudah digoreng. Sembari menunggu tirisan dan pendinginan pisang goreng, ambil keju yang sudah disiapkan, parut menjadi butiran keju panjang. Cairkan coklat batang manis untuk mendapatkan coklat leleh yang akan dijadikan topping. Atau coklat batang manis bisa diparut saja. Selanjutnya, letakkan pisang goreng pada satu wadah baru. Campurkan topping keju yang sudah diparut dan coklat batang manis yang dilelehkan atau diparut. Oleskan pula keju spready sebagai topping untuk memperkuat cita rasa gurih keju. Selanjutnya, pisang keju coklat goreng sudah siap disajikan dan dipasarkan. Ini contoh dari pisang goreng keju yang akan kami pasarkan. Ini ini contoh kemasan dan logo dari pisang goreng keju ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Yang kedua, perencanaan keuangan. Yang pertama, 1. Guna suksesnya usaha yang akan penulis jalankan, maka dibutuhkan modal. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang tidak berubah yang penulis keluarkan dalam kegiatan usaha yang penulis jalankan. Lanjut, Aulia. Biaya tetap. Nama alat, kompor gas 1 unit, jumlahnya 250.000, totalnya sama 250 juga. Yang kedua, wajan 1 unit, jumlah satuannya 60.000, jumlah totalnya Rp60.000. Yang ketiga, baskom kecil 3 unit, jumlah satuannya Rp20.000, jumlah totalnya Rp60.000. Yang keempat, perlengkapan memasak, jumlahnya 1 unit, jumlah satuannya Rp100.000, jumlah totalnya Rp100.000. Lanjut. Nama barang. Yang pertama, tepung terigu jumlahnya 2 kilo, total Rp20.000. Yang kedua, tepung roti 2 bungkus, totalnya Rp10.000. Minyak goreng 2 kg, jumlahnya Rp20.000. Gula 1 kg, jumlahnya Rp15.000. Air 1 galon, 1 buah, jumlahnya Rp5.000. Garam 1 bungkus, jumlahnya Rp2.000. Plastik pengemasan 1 pak, jumlahnya Rp30.000. Gas LPG 3 kg, jumlahnya 1 buah, totalnya Rp25.000. Jadi total semuanya adalah Rp127.000. Lanjut. Nama makanannya pisang, harga belinya Rp20.000 per sisir, dikali 5 sama dengan Rp100.000. Yang kedua, keju, harga belinya Rp20.000, keju harga belinya Rp20.000, susu coklat harga belinya Rp10.000, jadi total semuanya adalah Rp130.000. Harga jual, pisang keju sendiri akan dijual dengan harga Rp15.000 per porsi dan pisang coklat Rp10.000 per porsi.
Bab 6 penutup. Yang pertama ada antisipasi masa depan. Sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa pisang goreng yang kami buat. Karena apabila kualitas pisang goreng kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Yang kedua, kesimpulan. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Lanjut, Aulia. Demikianlah usul bisnis ini yang kami buat. Semoga usul ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya kami dapat selesai usul bisnis ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan usul ini. Semoga usul ini dapat diterima oleh semua pihak, karena usul ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha pisang coklat ini. Dengan selesainya usul bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini. Segala saran dan kritik kami untuk dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa usul kami masih jauh dari kata sempurna. Saran dari kritik tersebut semoga saja dapat menjadi pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Adapun saran yang penulis berikan kepada pembaca di antaranya, para pembaca dapat lebih memahami dan memaknai pentingnya belajar bisnis bagi generasi muda, khususnya mahasiswa mulailah berbisnis dari hati dan secara tekun. Dalam melakukan atau menjalankan bisnis bagi pemula, kita dapat bertanya kepada pembisnis atau pengusaha yang sudah sukses dalam dunia bisnisnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.